Di pita cukai itu kalau misalnya ada sobekan sedikit atau sudah berkerut itu bisa dipastikan itu pita cukai bekas dan itu juga termasuk rokok ilegal. Jadi itu tenang aja sih, kalau misalnya mau lapor aja, kita nggak bakal membuka identitas dan pasti terjaga kerahasiaannya. Banyak beberapa pabrik rokok itu mengeluarkan rokok-rokok yang terjangkau sebenarnya. Jadi kalau menurut saya kalau cari yang murah itu bukan sebuah alasan untuk kita membeli rokok ilegal gitu Mbak. Sebenarnya dengan kita membeli rokok yang legal itu kita juga ada sumbangsi ke negara gitu Mbak. Jadi nggak cuma kita menikmati rokoknya sendiri, ternyata kita juga menyumbang ke negara gitu Mbak. Halo Tribuners dan juga Bolo Becus, ada Nila Irda hari ini nemenin Tribuners dan juga Bolo Becus. Aku lagi ada di Lubi Cafe, tidak seperti biasanya yang mungkin ada di kantor ya Tribuners ya. Nah kemudian ngapain Nila kamu jauh-jauh ke Lubi Cafe gitu? Karena hari ini Nila nggak sendirian aja Tribuners, karena di sebelah aku sudah ada Mbak Mutia Prasista Yudanti dan juga Mas Andika Wahyu Hardian dari Bea Cukai Surakarta. Halo. Halo Mbak. Kabar baik semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah luar biasa. Jadi ini hari ini kita jauh-jauh ke Sragen ya Mbak Mutia, Mas Andika ya, karena kita mau ngobrol sambil lihat-lihat Sragen Tribuners hari ini. Dan hari ini juga pastinya Nila bakalan discuss bareng sama Mbak Mutia sama Mas Andika soal isu-isu yang juga lagi hangat gitu kan. Tapi sebelumnya aku mau tahu dulu Mbak Mutia dan juga Mas Andika ini di Bea Cukai Surakarta posisinya sebagai apa? Oh ya, perkenalkan saya Mutia ya Mbak ya. Di sini saya sebagai pelaksana di bagian pelayanan dan layanan informasi di Bea Cukai Surakarta. Dan Mas Andika? Ya, kebetulan saya anggotanya. Mbak Mutia. Kita rekan kerja satu tim gitu ya. Berarti ini Mas Andika kalau Mbak Mutia udah berapa lama sih masing-masing di Bea Cukai Surakarta? Mbak Mutia? Saya mungkin jalan 2 tahun ya Mbak, 2 tahun ya. Oke. Kalau Mas Andika? Saya Ini kelihatannya udah lama banget sih ini baru ya. 4 tahun. Oh baru 4 tahun. Baru 4 tahun. Oke, lo berarti kan yang senior lebih Mas Iya, Andika betul, ya, Mbak. Mbak Mutia ya. Harusnya Mas Andika. Oke, nah Mas Andika, Mbak Mutia, ini kan kita lagi ada di Sragen begitu ya, dan kebetulan juga yang aku tahu memang Bea Cukai Surakarta ini sedang bekerja sama juga dengan beberapa pemerintah daerah begitu kan, terkait dana bagi hasil. Bener nggak sih Mas Andika? Mungkin juga di awal boleh dijelasin dulu ke Tribuners dan juga Bolo Becus gitu. Ini soal dana bagi hasil ini seperti apa? Mau Mas Andika atau ke Mbak Mutia? Ladies first. Ladies first, boleh. Emang nggak Mbak Mutia? Jadi dana bagi hasil cukai hasil tembakau ya Mbak ya, DBH-CHT itu berarti dana bagi hasil yang itu dari sumbernya dari cukai hasil tembakau. Oke. Di situ tuh kenapa kita kasih DBH itu ke daerahnya? Karena daerahnya itu memberikan penerimaan cukai yang berkontribusi ke negara atas penerimaan cukainya. Makanya kita kembalikan lagi ke daerahnya untuk mendukung kesejahteraan masyarakatnya, untuk kesehatan masyarakat, dan salah satunya nih sosialisasi seperti ini juga. Itu dari DBH itu kita juga dari situ. Oke, termasuk yang kemudian salah satunya adalah Sragen ya, Iya, Mbak Mutia betul. ya. Oke. Nah, ini kan kalau berkaitan soal dana bagi hasil sendiri, Mas Andika, Mbak Mutia, ini kan juga ada kaitannya juga soal rokok, begitu kan? Nah, apa kemudian pengaruhnya begitu, Mas Andika, dengan rokok sendiri, terutama yang juga mungkin sekarang lagi concern juga bagi Bea Cukai adalah soal rokok ilegal begitu ya, soal dana bagi hasil ini. Ya, jadi di BACHT itu kan dari cukai hasil tembakau Mbak. Jadi sebenarnya nggak cuma rokok ya, hasil tembakau itu ada banyak sekali lah macam-macamnya. Cuma yang paling umum di masyarakat, yang paling masyarakat sering konsumsi adalah rokok. Dan memang rokok itu yang menyumbang paling banyak Mbak, di antara hasil tembakau lainnya. Jadi kalau misalnya di daerah Sragen ini khususnya ada rokok ilegal, itu sangat merugikan ke negara Mbak. Karena rokok ilegal itu adalah rokok yang tidak membayarkan pajaknya. Padahal rokok itu termasuk barang kena cukai yang harus dipungut cukainya Mbak. Atau ada pungutan negaranya di situ. Nah, untuk Tribuners dan masyarakat Sragen khususnya ini perlu mengetahui Mbak, apa sih ciri-ciri rokok ilegal itu Mbak. Karena rokok ilegal itu yang sudah saya sampaikan adalah rokok yang tidak membayarkan cukainya ke negara. Nah, salah satu ciri yang paling gampang untuk diidentifikasi Mbak, itu adalah rokok polos.
yaitu rokok yang tanpa dilekati dengan pita cukai. Nah, karena pita cukai sendiri itu Mbak, itu adalah merupakan sebuah bukti pembayaran. Suatu perusahaan sudah membayarkan cukainya, makanya perusahaan tersebut berhak untuk menempelkan cukai atau pita cukai. Nah, yang kedua yang mudah juga diidentifikasi itu adalah rokok dengan pita cukai palsu. Jadi harus dicek. Tadi dicek ada pita cukainya atau tidak. Yang kedua dicek itu pita cukainya pita cukai asli atau bukan. Nah, caranya gimana? Caranya paling mudah adalah kita sandingkan rokok yang kira-kira ini kok kayaknya palsu nih, kayaknya itu dengan disandingkan dengan merek dari brand-brand besar Mbak atau perusahaan-perusahaan besar. Itu nanti di situ bisa terlihat dari segi kertasnya, dari segi teknologinya. Karena kalau di pita cukai asli Mbak, itu kan teknologinya dibuat sedemikian rupa sehingga sangat susah untuk ditiru. Jadi di situ ada hologramnya, ada teknologi-teknologi lain gitu Mbak. Itu bisa dicek. Kalau misalnya teman-teman punya sinar UV, itu bisa nanti dicek Mbak. Jadi kalau di pita cukai yang asli itu kalau kita sinari dengan sinar UV, itu akan ada serat-serat yang hanya bisa dilihat dengan sinar UV tersebut Mbak. Jadi salah satu caranya untuk membedakan seperti itu. Kemudian yang ketiga ada lagi yang perlu dicek adalah pita cukainya itu bekas atau bukan. Nah, jadi kalau pita cukai bekas itu identifikasinya juga cukup gampang Mbak. Jadi di pita cukai itu kalau misalnya ada sobekan sedikit atau sudah berkerut itu bisa dipastikan itu pita cukai bekas dan itu juga termasuk rokok ilegal seperti itu Mbak. Nah, yang keempat ini adalah pita cukai rokok dengan pita cukai salah peruntukan. Nah, jadi di rokok sendiri Mbak itu ada dua jenis. Ada namanya SKM dan SKT. Kalau SKM ini sigaret kretek mesin. Kalau SKT sigaret kretek tangan. Nah, ini nilai cukainya juga berbeda. Yang SKM ini lebih mahal daripada yang SKT. Jadi tidak boleh keliru. Jadi kalau misalnya di kemasannya SKM, ya harus dilekati pita cukai untuk rokok SKM. Tidak boleh kebalik. Kalau misalnya ini pita cukainya rokoknya SKM, kemudian dilekati pita cukai SKT, itu negara juga rugi Mbak. Karena SKM itu lebih mahal daripada SKT. Seperti itu. Dan juga di pita cukai itu ada jumlah batangnya Mbak. Jadi di kemasan itu, kalau di rokok kan ada tertulis Mbak, 20 batang. Yeah. Nah, itu di pita cukainya juga harus tertulis 20 batang. Tidak boleh kok di pita cukainya nanti tertulis 12 batang. Itu juga negara rugi Mbak. Jadi ada selisih di situ. Nah, yang terakhir ini adalah pita cukai salah personalisasi Mbak. Jadi rokok dengan pita cukai salah personalisasi ini maksudnya kalau perusahaan rokok itu kan ada golongannya Mbak. Jadi ada golongan 1, ada golongan 2, ada golongan 3. Nah, untuk golongan 2 dan 3 ini itu mereka ada namanya kode personalisasi. Jadi misalnya perusahaan rokok ABCD gitu misalnya. Itu di pita cukainya ada Mbak. Jadi ada identitasnya yang membentuk perusahaan ABCD gitu. Jadi tidak boleh salah. Jadi kalau misalnya perusahaan kita sebutnya perusahaan gudang apa gitu. Ternyata di situ pita cukainya tertulis bukan gudang itu gitu. Itu namanya rokok dengan pita cukai salah personalisasi. Seperti itu. Oke, jadi banyak ya Mas Andika ya, Mbak Mutia juga ya, nggak cuman kemudian yang dia tidak ada pita cukainya, tapi ada beberapa kriteria lain yang juga bisa dicek sendiri bahkan ya tadi ya dengan sinar UV untuk tahu ini tuh sebenarnya dia tuh ilegal atau enggak gitu. Terus kemudian kalau misalnya di satu momen masyarakat ketemu gitu kan Mbak Mutia kan, ternyata kayaknya menurutku ini rokok ilegal gitu deh. Apa yang kemudian bisa dilakukan ya? Apa yang kemudian harus dilakukan oleh masyarakat ini? Untuk Tribuners ya, apabila menemukan atau ada indikasi di sekitarnya, kadang kan mungkin takut ya tetangga terus kayak nanti nama saya di ini lagi, terus tetangganya ngerasa kok saya dilaporin sih sama si A gitu. Di sini kita membuka layanan untuk layanan pengaduan tentang rokok ilegal. Nanti bisa dikontak di Instagram aja atau di WhatsApp kami di Bea Cukai Surakarta, atau di WhatsApp nanti di 0856 56
9.850.000. Di situ kita akan merahasiakan data identitas pelapor ya Mbak ya. Jadi itu tenang aja sih, kalau misalnya melapor, lapor aja, kita nggak bakal membuka identitas dan pasti terjaga kerahasiaannya. Dijamin Dan, identitasnya dirahasiakan ya. Dan tidak akan kita kait-kaitkan dengan proses misalnya hukumnya nanti. Jadi murni menjadi anonim, Iya. nanti kalaupun ada proses yang dilakukan oleh Bea Cukai bersama dengan pihak terkait, ya namanya tidak akan dicatat Iya. juga ya. Gitu Aman ya. pokoknya. Aman pokoknya ya. Nah, Mas Andika, aku tuh juga sebenarnya agak penasaran gitu ya. Kan kalau kita lihat rokok ilegal kan memang dijual dengan harga yang lebih murah. Apakah itu menjadi salah satu hal yang membuat masyarakat kemudian memilih untuk membeli rokok ilegal, sementara di satu sisi masyarakat juga pasti tahu kalau rokok ilegal ini jauh lebih berbahaya gitu kan? Ya, itu yang sekarang menjadi dilema ya Mbak. Padahal sebenarnya itu rokok-rokok yang legal itu juga banyak yang harganya murah sekarang itu. Jadi banyak-banyak, khususnya di Solo Raya ini, banyak beberapa pabrik rokok itu mengeluarkan rokok-rokok yang terjangkau sebenarnya. Jadi kalau menurut saya, kalau cari yang murah itu bukan sebuah alasan untuk kita membeli rokok ilegal gitu Mbak. Karena kalau kita beli rokok ilegal ini ya Mbak ya, ini kan kita tidak pernah tahu kandungan di dalamnya apa. Sedangkan kalau kita membeli rokok yang legal itu kan sudah tertulis di situ, misalnya tarnya berapa, nikotinnya berapa. Nah kalau rokok ilegal ini nggak tahu Mbak, apakah ini tembakau atau bukan, kan kita nggak pernah tahu ya. Siapa tahu kalau rokok yang legal aja kan ada tulisannya Mbak, berbahaya bagi kesehatan. Nah apalagi yang bahan bakunya tidak jelas gitu Mbak. Kalau secara umum sendiri ya Mas Andika, atau mungkin nanti bisa dijawab sama Mbak Mutia, kenapa sih kemudian rokok ilegal ini jauh lebih berbahaya? Apa bedanya si rokok ilegal ini dengan rokok biasa begitu, kalau misalnya kita beli di toko-toko? Saya benerin ya Mbak ya. Dari sini itu kalau misalnya rokok ilegal itu biasanya kita tuh karena mereka tidak terdaftar, kita tidak tahu kandungannya. Rokok itu sendiri kan berbahaya ya Mbak ya. Iya. Apalagi rokok ilegal itu bisa menyebab dampak negatifnya di masyarakat itu sangat besar. Bakal timbul penyakit yang lebih besar atau bahkan mungkin anak-anak yang belum cukup umur bisa membeli rokoknya itu juga. Nah itulah kemudian apa yang dilakukan sama Mbak Mutia, Mas Andika, dan juga mungkin sosialisasi terus ya ke masyarakat ya soal bagaimana rokok ilegal ini memang ya harus dituntaskan, harus dimusnahkan berarti kan ya, bagaimana itu bisa mengganggu juga. Tapi selain kemudian rokok yang umum mungkin ya dibeli sama orang-orang begitu ya, kan ini juga cukai. Kalau kita ngomong rokok kan sekarang udah berkembang ya, Mas Andika, Mbak Mutia, ya nggak cuman rokok yang mungkin dikorek pakai asap gitu doang, tapi udah ada vape dan sebagainya. Nah itu ada peraturan nggak soal itu? Ya, untuk saat ini Mbak, kalau untuk kita bicara rokok elektrik itu kalau di kami namanya rokok elektrik Mbak atau rel, itu sekarang sudah dikenakan cukai Mbak. Kalau yang dikenakan cukai adalah liquidnya Mbak. Jadi kalau misalnya itu rel cair, yang dikenakan cukai adalah di liquidnya. Jadi di botol liquidnya itu harusnya sudah ada pita cukainya. Harus sudah wajib ada pita cukainya. Kemudian sekarang kan ada juga yang namanya rel padat Mbak. Itu gampang dijumpai juga di supermarket. Itu juga sudah ada cukainya. Seperti itu, sudah dibubuhi pita cukai. Jadi sudah diatur juga Sudah ya diatur, berarti ya Mas betul. ya. Oke, dan ini juga sudah terjamin juga berarti Iya. kalau itu termasuk yang juga dikenai cukai. Nah, kalau melihat banyaknya masyarakat begitu Mbak Mutia, Mas Andika, yang mungkin masih ngerasa kayak nggak apa-apa lah kita beli rokok ilegal begitu kan. Ini kayak bukan urusan apa-apa gitu, bukan jadi masalah juga buat aku secara personal kalau misalnya harus membeli rokok ilegal begitu. Padahal kan sebenarnya kita secara personal begitu itu kan punya peran penting ya untuk kemudian sama-sama memberantas rokok ilegal ini sendiri. Apa saja kemudian kalau misalnya kita bisa punya kesadaran secara pribadi, hal-hal yang mungkin bisa dilakuin gitu. Ya, mungkin masyarakat perlu sadar ya bahwa ternyata Mbak, cukai sendiri dari rokok itu menyumbang 10% dari penerimaan negara di tahun lalu. 10% itu lumayan banyak gitu Mbak. Jadi selain untuk negara juga untuk segi kesehatan juga. Tentunya untuk kehidupan sosial juga seperti disebutkan Mbak Mutia tadi, agar anak-anak itu susah gitu untuk mengakses rokok gitu. Kalau sekarang harganya murah gitu Mbak, 7.000 misalnya, kan mungkin
anak-anak bisa lah untuk mengakses ke situ lah gitu. Kemudian perannya lagi, masyarakat perlu tahu bahwa cukai yang dipungut melalui rokok itu kan dikembalikan lagi seperti yang sudah dijelaskan Mbak Mutia tadi, dikembalikan lagi melalui DPH-CHT. Nah itu salah satunya untuk membayarkan BPJS juga Mbak, untuk iuran kesehatan, kemudian untuk membangun fasilitas kesehatan yang ada di daerah seperti itu. Jadi sebenarnya dengan kita membeli rokok yang legal itu kita juga ada sumbangsi ke negara gitu Mbak. Jadi nggak cuma kita menikmati rokoknya sendiri, ternyata kita juga menyumbang ke negara gitu Mbak. Seperti itu. Jadi sangat disayangkan kalau misalnya membeli yang ilegal gitu Mbak. Jadi kan dari segi pribadinya juga secara kesehatannya diragukan, kemudian dari sumbangsi ke negaranya juga nggak ada gitu Mbak. Oke, meskipun dimulai dari diri sendiri ya, Iya, Mas Andika, betul. Mbak Mutia ya, tapi ternyata itu juga punya dampak yang besar juga untuk membantu perekonomian di daerahnya. Termasuk juga yang kemudian mungkin terjadi di Sragen ya, Iya. Mas Andika ya, Mbak Mutia ya. Kalau misalnya dari Bea Cukai Surakarta sendiri untuk koordinasinya seperti apa? Karena kan selain mungkin kita sosialisasi dengan ngobrol kayak gini gitu kan perlu juga hal-hal yang menjadi sinergitas gitulah untuk sama-sama ke pemerintah daerah untuk membantu pemberantasan rokok ilegal ini sendiri. Semacam apa yang kemudian dilakukan, Mas? Biasanya kami tuh ada koordinasi ya Mbak ya dengan Pemda setempat di Sragen ini. Mungkin kalau ya sering dengar biasanya ada operasi pasar seperti Mbak bilang yang ketemu di tempat, itu juga merupakan bagian dari penegakan hukum kami itu selain sosialisasi ini. Yes. Oke, ada penegakan hukum langsung terjun ke lokasi melihat bagaimana hal-hal ini. Ada tambahan nggak, Mungkin Mas Andika? kalau boleh sedikit bocoran ya Mbak, di tahun ini bakalan banyak Mbak operasi pasarnya gitu. Karena dari pusat pun juga menginstruksikan karena dirasa selama ini sosialisasi kepada masyarakat itu sudah banyak gitu Mbak. Nah, tahun ini dicoba. Nah, semoga nanti di Sragen tidak ditemukan lagi yang namanya rokok ilegal gitu Mbak. Nah, itu kan kita terus berkoordinasi sama pemerintah daerah Kabupaten Sragen khususnya, kita terus menggalakkan itu Mbak. Jadi dari segi preventifnya seperti sekarang sosialisasi, kemudian nanti ada yang disampaikan Mbak Mutia namanya operasi pasar itu Mbak. Operasi pasar. Dan rencananya bahkan akan lebih banyak di tahun ini, Mas. Akan lebih banyak Mbak. Berarti harus hati-hati nih Iya. buat oknum-oknum yang melakukan pelanggaran dan membuat rokok ilegal agar kemudian dilakukan penindakan begitu ya. Peran penting masyarakat tadi disampaikan bahwa itu bisa berdampak juga untuk pendapatan negara dan sebagainya begitu kan. Tapi untuk kemudian membawa kesadaran diri mengarah ke sana kan sulit sekali begitu ya. Mungkin juga kalau dari Mas Andika dan juga Mbak Mutia masing-masing memberikan arahan deh begitu. Apa sih yang kemudian bisa menjadi awareness pribadi agar nantinya ya satu tidak membeli rokok ilegal, kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana harus aware juga bagaimana ketika ketemu rokok ilegal ini harus melapor dan sebagainya. Mbak Mutia dulu. Dari saya ya Mbak ya, untuk meningkatkan kesadarannya mungkin dari penerimaan sendiri ya Mbak ya. Kalau dari kita kan pemandangannya penerimaan cukai ya Mbak ya. Nah penerimaan cukai sendiri ini nih nanti akan disalurkan lagi dengan DBH. DBH sendiri itu bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi mungkin kalau misalnya mengurangi rokok ilegal, kita bisa membantu untuk menambah penerimaan negara dan bisa mensejahterakan masyarakat kayak seperti tadi Mas Andika bilang BPJS, terus fasilitas layanan kesehatan itu juga terbit dari DBH ya Mbak ya. Jadi harusnya sih kalau misalnya kita sadar kita bisa untuk melaporkan apabila ada indikasi penjualan rokok ilegal di sekitar kita atau misalnya yang kayak kesalahan pemasangan pita cukai itu juga bisa dilaporin untuk meningkatkan penerimaan negara dan mendukung kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Oke, dari Mas Andika? Kalau dari saya sebenarnya peran dari masyarakat itu sangat besar Mbak dalam memerangi rokok ilegal ini. Karena tentunya kami Bea Cukai kan tidak bisa sendiri. Tentunya kami berharap peran aktif dari masyarakat. Ada informasi sekecil apapun kami mohon untuk disampaikan ke kami. Kalau misalnya ke kami terlalu jauh atau mungkin menjangkaunya susah gitu Mbak ya, mungkin bisa ke Pemda setempat gitu Mbak, khususnya ke Satpol PP Kabupaten Sragen khususnya gitu. Nanti boleh informasi sekecil apapun akan sangat kami
hargai gitu Mbak. Oke, ataupun kalau misalnya tidak mau melapor secara langsung juga bisa melalui tadi ya WhatsApp ya betul. Mas Andika ya. Atau mungkin kalau bukan by WhatsApp sekarang kan zamannya sosial media. Apakah ke sosial media juga bisa Mas? Bisa, boleh. Nanti kalau yang mau WhatsApp boleh atau di Instagram, kami yang aktif di Instagram Mbak, di Bea Cukai Surakarta. Oke. Nanti boleh silakan DM aja atau di situ juga ada kontaknya Mbak. Nanti ada linknya di situ, ada kontak WA-nya, ada sosial media yang lain juga. Oke, jadi bisa mudah lah ya Mudah. prosesnya, difasilitasi juga Tribuners. Jadi jangan takut kalau mungkin ada yang melihat, menemukan atau bahkan iseng-iseng nyari rokok ilegal ternyata ketemu gitu kan. Jangan cuma didiemin aja ya Mbak Mutia, Mas Andika ya, karena harus dilaporin juga. Tadi kalau misalnya bisa di Instagramnya Bea Cukai Surakarta itu di @beacukai_surakarta atau di WhatsAppnya ada di 0896 980 5000 yang 4 kali Tribuners gitu. Oke, Mas Andika, Mbak Mutia, terima kasih banyak. Aku sudah dikasih gambaran jelas soal bagaimana kemudian rokok ilegal ini dan alangkah pentingnya agar rokok ilegal ini bisa digempur dan nanti juga pasti bermanfaat juga ya untuk banyak hal. Terutama tadi ternyata juga bisa bermanfaat untuk pembangunan fasilitas dan juga kesehatan yang ada di daerah masing-masing, termasuk juga yang ada di Sragen ini Tribuners. Oke, itu aja mungkin ya Tribuners ya. Habis ini kita mau lanjut ngobrol dan juga minum-minum dulu mungkin. Tapi mungkin sebagai closing statement ada yang mau disampaikan sama Mas Andika atau Mbak Mutia terakhir? Mungkin boleh kita, ini Mbak, tagline kita kan Boleh. gempur rokok ilegal. Oh, Nah, gempur mungkin boleh rokok bareng-bareng ilegal. gitu, Mbak. Oke, ayo mari Oke. kita udah semangat banget ini saya. Oke, jadi tagline-nya adalah Gempur rokok ilegal. Oke, kita bisa ke sini Ya, ya, langsung boleh. 1, 2, 3. Gempur rokok ilegal. Oke, bareng sama Bea Cukai Surakarta Tribuners, ada Mbak Mutia, Mas Andika nemeninlah hari ini. Terima kasih banyak sekali lagi udah dibolehin buat nongkrong dan ngobrol-ngobrol ya hari ini ya sambil kerja juga Tribuners. Kita akan ketemu lagi untuk narasumber-narasumber lain dan juga tema-tema lain hanya dalam program yang cukup spesial juga pastinya. Ini adalah program yang nantinya akan terus berjalan ya Tribuners ya, Ruang Rembuk ya. Dan hari ini Nila juga makasih banget untuk Lubi Cafe yang hari ini sudah memfasilitasi tempat buat kita ngobrol Tribuners. Jadi buat Tribuners dan juga Bola Becus yang sudah nonton dari tadi, terima kasih banyak. Kita akan ketemu lagi nanti. Terima kasih, sampai jumpa, bye-bye.